Halo, perkenalkan nama saya Melisa Putri Maria Manopo, NIM 20043120, kelas 6C, jurusan akuntansi, prodi akuntansi keuangan, Politeknik Negeri Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dengan materi induk dan anak, laporan keuangan konsolidasi dengan dosen pengajar Miweni Agiting SE MSA untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan. Nah, teman-teman, pada saat ini ada beberapa poin yang kita belajar bersama. Yang pertama, pengertian laporan keuangan konsolidasi. Kedua, fungsi laporan keuangan konsolidasi. Ketiga, perbedaan antara induk dan anak konsolidasi. 4, hubungan perusahaan induk dan anak. Dan yang kelima, pencatatan investasi pada perusahaan anak. Dan yang keenam, contoh kasus induk dan anak konsolidasi. Nah, teman-teman, apa sih laporan keuangan konsolidasi itu? Jadi, laporan keuangan konsolidasi itu adalah gabungan dari laporan yang mengajikan informasi keuangan milik perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu laporan seakan-akan keduanya merupakan identitas tunggal. Tujuan dari menyusun laporan keuangan ini adalah untuk memberikan gambaran objektif secara keseluruhan mengenai posisi keuangan dan aktivitas perusahaan, sehingga kelompok yang berkepentingan seperti investor maupun auditor dapat memahami kondisi yang ada pada anak perusahaan maupun induk perusahaan. Bentuk laporan keuangan dengan prinsip konsolidan ini dibutuhkan jika perusahaan induk memiliki kendali atas perusahaan anak perusahaannya. Nah, teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang fungsi laporan keuangan konsolidasi. Fungsi dari laporan konsolidasi adalah berfungsi untuk mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang, memberikan informasi paling terbaru kepada tim manajemen perusahaan induk mengenai kinerja anak perusahaan, memberikan informasi kepada pihak luar atau para sekunder yang membutuhkannya, rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang berbentuk tidak mencerminkan kondisi entitas induk perusahaan. Nah, teman-teman, sekarang apa perbedaan antara induk perusahaan dan anak perusahaan? Jadi, ada perusahaan yang memiliki sebagian kecil saham perusahaan lain, tetapi secara bertahap memperoleh lebih banyak saham perusahaan itu dan akhirnya menjadi perusahaan induk. Sedangkan perusahaan yang mereka pegang dengan cara ini disebut anak perusahaan. Nah, sekarang kita masuk dalam hubungan perusahaan induk dan anak. Menguasai perusahaan lain dapat dilakukan dengan cara memiliki suara mayoritas suatu perusahaan. Penguasaan suara mayoritas terjadi apabila perusahaan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% perusahaan lain dapat disebut perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang sebagian besar saham yang dimiliki oleh perusahaan induk disebut perusahaan anak. Nah, sekarang ini teman-teman ada pencatatan investasi pada perusahaan anak. Pemilikan saham oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, pembelian langsung atau tunai. Yang kedua, pertukaran dengan kekayaan atau aktiva lainnya. Yang ketiga, yaitu pertukaran dengan surat-surat berharga. Nah, teman-teman, kita masuk dalam contoh kasus di mana dengan pembelian saham anak perusahaan oleh induk perusahaan, PT Raffi Internet melakukan pembelian sebagian besar saham dari PT Mas Raffi, di mana
laporan posisi keuangan sebelum dilakukan pembelian saham sebagai berikut. Di sini ada tabel, teman-teman bisa melihat ada nama akun PT Raffi Internet dan PT Mas Raffi, masing-masing mempunyai total aktiva dan pasiva. Dan di sini ada diminta yang dimana membuat jurnal investasi saham anak perusahaan, membuat laporan keuangan konsolidasi sementara, membuat jurnal eliminasi investasi saham anak perusahaan. Nah, teman-teman, saat ini kita masuk dalam penghitungan atau penyelesaian. Teman-teman bisa melihat di dalamnya ada tabel. Yang pertama, jurnal investasi saham anak perusahaan. Di situ ada perhitungan total investasi induk perusahaan, ada 1.300 kali 12.000 sama dengan 15.600.000. Kita bisa melihat ada investasi saham PT Mas Raffi 15.600.000, modal saham 7 juta, kas 4 juta, dan utang wesel 4.600.000. Dan yang kedua, laporan keuangan konsolidasi sementara. Teman-teman bisa melihat di dalam tabelnya di mana sebelum pembelian dan sesudah, kita bisa melihat perbedaannya. Total aktiva sebelum 32.500.000 dan sesudah 44.100.000, dan total pasiva ada 32.500.000 dan sesudah ada 44.100.000. Selanjutnya, jurnal eliminasi investasi saham anak perusahaan. Di sini teman-teman kita bisa melihat perusahaan anak masih diakui sebesar 20%, maka akan ada kelebihan nilai buku di atas harga pokok. Jumlah investasi anak perusahaan sebesar 15.600.000, hak kepemilikan terhadap perusahaan anak 16 juta sama dengan 400. Maka hal ini akan memunculkan akun kelebihan nilai buku di atas harga perolehan. Teman-teman bisa melihat sini ada laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2020. Jumlah total aktiva sebesar 56 juta dan total pasif yaitu 56 juta.